Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntun hidup kita pada hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025, sebagaimana biasanya, marilah kita senantiasa bersekutu pada Tuhan di dalam doa dan berkenan mendengarkan firman-Nya. Pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 74 ayat 16 yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Senin 22 Desember 2025 diambil dari Mazmur 74 ayat 16. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, punyamulah siang, punyamulah juga malam, engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Dalam bahasa Batak Pidok, gok diho doarian, gok diho dohot borngin, hodo pajakon hatiuron dohot mataniari. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Marilah kita mencoba merenungkan, memahami bahwa sebagaimana yang dijelaskan ahli kitab Perjanjian Lama dalam arti ini kitab Mazmur, bahwa Mazmur 74 merupakan sebuah nyanyian pengajaran yang lahir dari situasi yang sangat kelam. Penulisnya disebutkan Asaf menulis Mazmur ini sebagai ratapan komunal setelah kehancuran bait suci di Yerusalem oleh bangsa Babel. Secara kontekstual, umat Israel sedang merasa ditinggalkan. Mereka melihat tempat kudus mereka dibakar dan merasa seolah-olah Tuhan tidak lagi bertindak. Namun di tengah kekacauan dan malam yang gelap dalam sejarah mereka, pemazmur tidak berhenti pada keluhan. Ia mengalihkan pandangannya dari runtuhan bangunan ke arah kedaulatan penciptaan. Dan kita boleh memahami bahwa renungan ini kita sebutkan bahwa Tuhan sang pemilik waktu dan terang. Ayat 16 ini merupakan pengakuan iman bahwa meskipun situasi politik dan sosial sedang kacau, alam semesta tetap berada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada kegelapan yang berada di luar jangkauannya. Untuk lebih rinci Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memahami bahwa di sana ada kata punyamulah. Ini menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya penonton, tetapi pemilik sah atas waktu, baik siang atau masa terang, atau sukacita maupun malam, masa gelap, duka cita, merupakan miliknya, itu milik Tuhan semata. Yang berikut dengan menyebutkan benda penerang dan matahari, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menetapkan batas malam, tidak ada akan berlangsung selamanya, karena Tuhan telah menaruh matahari untuk terbit kembali. Ini diterangkan kepada kita menunjukkan bahwa nats ini ditulis untuk memberikan jangkar harapan. Penulis ingin umat Israel memahami bahwa jika Tuhan sanggup mengatur peredaran matahari dan bulan, maka ia pun sanggup mengatur masa depan umatnya yang sedang hancur. Kita boleh merenungkan nats ini di tengah masa Advent ini. Kita diajarkan untuk menanti kedatangan Kristus, sang terang dunia. Nats ini memberikan manfaat besar bagi jemaat modern saat ini. Satu, Advent adalah masa menanti di dalam kegelapan. Mungkin saat ini ada jemaat yang sedang mengalami malam dalam pengertian dalam ekonomi, kesehatan, atau mungkin hubungan di tengah keluarga. Nas ini mengingatkan bahwa malam itu pun milik Tuhan.
Ia tidak melepaskan kendali saat kita berada dalam kegelapan. Contoh praktis boleh kita lihat misalnya kesabaran dalam penantian. Seperti kita tidak bisa memaksa matahari terbit lebih cepat. Kita belajar berserah pada waktu Tuhan, yaitu kairos, dalam doa-doa kita yang belum terjawab. Misal contoh yang lain menjadi pembawa terang. Jika Tuhan menaruh benda penerang di langit, kita dipanggil menjadi penerang kecil, atau dalam pengertian saling menguatkan, bahkan juga memberi dari apa yang kita miliki kepada orang lain, atau menjadi pendengar yang baik bagi sesama yang sedang mengalami masa sulit di akhir tahun ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai bahagian penutup rangkuman boleh kita ambil 3 poin utama dari Mazmur 74 ayat 16 ini. Pertama, Tuhan adalah penguasa waktu. Tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang terjadi di luar kepemilikan Tuhan kita. Yang kedua, keseimbangan hidup. Siang dan malam bekerja sama dalam rencana Tuhan. Jangan takut pada malam, karena itu pun milik Tuhan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, harapan di minggu Advent ini. Kristus adalah matahari kebenaran yang telah datang dan akan datang kembali. Kegelapan dunia ini bersifat sementara, tetapi kedaulatan Tuhan bersifat kekal. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah pemilik siang dan malam bagi kami. Pada masa-masa minggu Advent ini, ajarlah kami percaya bahwa terang-Mu selalu ada. Bahkan saat kami merasa berada di tengah malam yang gelap pun, Engkau tetap menjaga kami. Kiranya firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini menjadi bahagian ketaatan kami sepanjang hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Engkau adalah pemilik siang dan pemilik malam. Kiranya kami juga berada dalam naungan-Mu, perlindungan-Mu di segala aspek kehidupan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.